Melihat Real Madrid yang adem ayem di bursa transfer pemain sepertinya adalah sebuah hal yang aneh. Sebab selama bertahun-tahun, khususnya sejak dipimpin Florentino Perez, Los Blancos selalu jadi aktor utama di setiap jendela transfer. Bahkan beberapa rekor pembelian pemain pernah mereka pecahkan. Namun kali ini sepertinya udah berbeda. Bak tak ingin merasakan hedon ya, hiruk-pikuk jual beli pemain. Real Madrid justru terkesan masih sangat percaya diri dalam meraih prestasi musim ini, kendati ya sekarang sedang dilanda badai cedera. Meskipun begitu, nggak sedikit yang berpendapat kalau ngiritnya Madrid di bursa transfer belakangan ini adalah karena mereka ingin menyiapkan semua untuk Mbappe. Akan tetapi seperti yang kita tahu, kalau Mbappe sendiri baru aja mengeluarkan statement yang seperti mengejek Madrid. Sebab bisa-bisanya klub sebesar Real Madrid yang ibaratnya adalah impian bagi semua pemain top, ditolak lebih dari sekali oleh seorang Mbappe. Sesuatu yang pada akhirnya mengundang reaksi dari mantan pelatih mereka, Fabio Capello. Di mana pria Italia itu bahkan berujar kalau Mbappe akan menyesal telah menolak Madrid. Dan ia dengan yakin menyebut jika sang kuda-kuda ninja nggak akan pernah bisa menjuarai Liga Champions. Sebuah kemarahan yang sangat wajar, sebab di mata Capello, Madrid adalah klub luar biasa dan nggak sudi melihat tim sekelas Madrid memohon hanya untuk seorang Mbappe. Terlebih Capello juga tahu betul Florentino Perez orangnya seperti apa. Maka ia yakin jika Opa Perez nggak akan tinggal diam. Di Januari ini Real Madrid menegaskan kalau mereka nggak akan membeli pemain anyar meskipun tengah diterpa badai cedera. Dan emang sejak dulu, Los Blancos identik dengan sikapnya yang tak gerasa-gerusuk dalam menyambut bursa transfer musim dingin Januari. FYI aja nih, jika ditarik ke belakang, Real Madrid terakhir kali membeli pemain di Januari adalah ketika mendatangkan Brahim Diaz di tahun 2019 dari Manchester City. Ya emang sih, Madrid punya banyak pengalaman pahit saat mendatangkan pemain-pemain anyar di Januari. Sebab banyak pemain yang datang kemudian akhirnya malah flop dan itu jelas merugikan. Sebut saja Thomas Gravesen di Januari 2005, lalu bek kanan asal Brazil, Cicino, dan striker kawakan Italia, Antonio Cassano di Januari 2006. Begitupun di era kelas Jan Huntelaar dan Lassana Diarra di Januari 2009. Dan yang heboh ketika itu, ada Emmanuel Adebayor di Januari 2011. Nah, berkaca dari pengalaman yang dulu-dulu, Madrid akhirnya kapok belanja di Januari karena pemain yang dibeli kebanyakan tidaklah memuaskan. Kendati ada juga kok yang cukup oke seperti Higuain dan Marcelo pada Januari 2007 silam. Yap, selain berkaca pada historis, Madrid sendiri juga memiliki pandangan lain terkait bursa transfer Januari. Seperti dilansir Marca, Madrid berpikir bahwa penandatanganan yang dilakukan pada Januari risikonya lebih besar daripada transfer musim panas kalau berkaca dari pengalaman. Salah satu faktornya adalah sempitnya pasar transfer pemain, di mana artinya tak banyak pemain hebat yang beredar di bursa transfer Januari, dan faktanya memang begitu. Setiap pemain yang tersedia di bulan Januari seringkali adalah pemain yang tidak dianggap vital oleh klub yang melepasnya. Karena jika dia penting, nggak mungkin dilepas di paruh musim dong. Sesimpel itu. Kemudian faktor lainnya adalah ketika pemain itu dibeli, mereka dalam kondisi kurang adaptasi dan kurang mengerti skuad. Dan menurut Madrid, seringkali pemain yang datang di bulan Januari tidak akan bisa langsung nyetel karena perbedaan kultur, cuaca, taktik tim, maupun suasana tim secara menyeluruh. Kini mulai terbuka alasan Madrid nggak mau beli pemain baru di Januari ini, kendati ya mereka sedang dilanda badai cedera. Dan kita juga tahu kalau stok yang paling riskan buat Madrid adalah soal lini belakang. Namun ya tadi, Opa Perez kekeh untuk tidak membeli pemain siapapun di Januari ini. Meskipun begitu, ada sebuah opini yang mengatakan kalau alasan Madrid nggak mau cari pemain baru di Januari, khususnya back, adalah karena mereka ingin menyiapkan duit buat Mbappe. Di mana Mbappe sendiri ditargetkan untuk join musim panas 2024 mendatang. Akan tetapi, baru-baru ini, Mbappe bersama Nasser Al-Khelaifi dengan tegas menolak semua itu. Jelas, ini membuat Madrid seolah diejek Mbappe, di mana sang kura-kura ninja menjadi besar kepala karena berani mencapakan klub sebesar Real Madrid. Tentu saja, apa yang dilakukan Mbappe ini dianggap udah menghina Madrid. Sebab selama ini nggak ada pemain yang nolak saat Real Madrid menginginkannya.
Tiap mendengar kabar penolakan itu, mantan pelatih Madrid Fabio Capello pun merasa jengkel dengan Mbappe, di mana ia sampai berujar kalau Mbappe nggak akan bisa juara UCL kalau ia bermain untuk tim selain Real Madrid. Lebih lanjut, Capello juga berujar kalau sebaiknya Madrid ini fokus aja udah mencari bek baru, karena di mata pria Italia itu, kebutuhan Madrid paling urgent ya di sektor belakang. Dan soal lini depan, Madrid udah terbilang aman lah, sebab Endrick Felipe udah akan datang, plus adanya kemungkinan menjajaki Mason Greenwood dari Getafe. Mereka akan membutuhkan waktu untuk membangun tim yang kuat. Madrid membutuhkan beberapa bek tengah. Di depan mereka tidak memiliki masalah, bahkan tanpa Mbappe. Mereka memiliki pemain yang menarik, apalagi nanti Endrick Felipe juga akan hadir dan kemungkinan akan ada kejutan lainnya, kata Capello pada Corriere dello Sport. Sementara itu, Casemiro pun turut menyuarakan pendapat terkait kabar ini. Yap, di mata pemain yang kini main buat MU itu, Real Madrid bukan tentang pemain-pemain. Klub ini tentang sejarah. Pemain memang bisa menandai waktu-waktu tertentu seperti Alfredo Di Stefano, Cristiano, tapi klub ini akan terus juara karena para pemainnya sangat penting. Tapi menang itu ada di dalam klub ini. Supporter mungkin akan bisa merasa sedih atau kecewa. Namun dengan apa dimiliki sekarang, Real Madrid akan terus jadi klub juara. Cetus Casemiro dikutip dari EFP. Di sisi lain, Jose Manuel Otero, yang merupakan salah satu anggota Dewan Direksi Real Madrid pun menyarankan agar Mbappe harus bergegas angkat kaki dari PSG dan bergabung ke El Real jika ingin merasakan sensasi memenangkan trofi Liga Champions. Di mana Otero kemudian mencontohkan Jude Bellingham yang begitu gemilang bersama Borussia Dortmund, namun menolak banyak tawaran klub besar seperti Manchester City dan Liverpool demi bermain untuk Los Blancos. Dan hasilnya, semua tahu gimana performa Jude bersama Madrid musim ini. Kami berharap Mbappe berpikir sama seperti Bellingham. Mbappe akan meraih kejayaan saat datang ke Real Madrid. Dia akan memenangkan Liga Champions suatu hari nanti. Kini PSG tampak tak sekuat dulu karena tidak lagi punya pemain bagus. Madrid menjamin hasil yang membuahkan kejayaan. Saya percaya dia akan mengatakan ya ketika dia berstatus bebas transfer. Mbappe dilahirkan untuk bermain di Real Madrid, tentu saja, ucap Manuel Otero dilansir dari Mundo Deportivo. Yap, terlepas dari apapun, kini apa boleh buat, Ancelotti benar-benar tanpa pemain baru di Januari dan ia hanya bisa pasrah. Selain itu, Carleto juga akhirnya kembali mengeluarkan jurusnya kepada para awak media bahwa ia tetap percaya diri menatap paruh kedua musim dengan baik meskipun tanpa pemain baru. Sebab bagaimanapun, sang Allenatore juga tahu kalau faktor prioritas yang dijalankan manajemen Madrid juga sudah berubah. Hal itu juga jadi pengaruh kenapa Madrid selalu bisu di bursa transfer Januari. Karena ya tadi, faktor prioritas transfer Madrid beberapa tahun terakhir adalah di musim panas. Yap, kendati begitu, jelas apa yang dilakukan oleh Madrid ini cukup beresiko. Kendati kedalaman skuad mereka kan sekarang tipis. Dan jadwal pertandingan sungguh umpa-umpaan. Tentu secara realistis akan sangat sulit untuk melihat Madrid mampu sapu bersih di semua ajang yang diikuti. Akan lebih baik bila mereka fokus pada satu atau dua kompetisi, seperti La Liga dan Liga Champions. Sedang sisanya ya udah, mainkan pemain pelapis yang ada demi menjaga kebugaran. Dengan begitu, hasil maksimal bisa diraih dan penurunan performa yang tajam bisa dicegah. Karena ya bagaimanapun, Madrid ini sedang dalam tren positif, sebab dalam 26 laga terakhir, El Real cuma sekali kalah dan 3 kali imbang, mencetak 59 gol, dan meskipun krisis lini belakang, gawang Madrid baru jebol 19 kali di semua ajang. Jelas menjajaki itu semua, Ancelotti tetap harus menjaga kondisi pemain agar tetap bisa fit terus. Karena ya tadi, jadwal yang lebih padat di paruh kedua musim ini, kini telah menanti mereka. Dengan keterbatasan yang ada, fans Madrid yang budiman harusnya bersikap seperti apa? Haruskah ketar-ketir? Atau tetap percaya akan berprestasi lagi di akhir musim? Kita nantikan saja, oke?